Maka setan pun berkata, tidak ada tempat tidur, tidak ada makanan yang bisa saya tempati dan bisa saya makan bersama dengan kalian. Setan kalah. Maka setan pun berkata, kalian telah mempersilahkan tempat tinggal kalian aku masuk. Dan kalian telah mempersilahkan untukku untuk menginap di tempat kalian dan ikut makan bersama kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah pada sore hari ini di hari Jumat pertama di bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mudah-mudahan syukur yang kita selalu utamakan, yang kita hadirkan dalam hati kita, kemudian kita wujudkan dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini, menjadi jalan ditambahnya oleh Allah untuk kita semuanya nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam yang kita mintakan kepada Allah untuk beliau tersambung juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah, termasuk orang-orang yang selalu memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga disebutkan man shalla alayya marratan sallallahu biha asyarah. Kalau kita berselawat satu kali saja untuk Allah, maka Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Kalau kita berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya kita mintakan kepada Allah keselamatan. Kita minta kepada Allah kebaikan, keberkahan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersalawat untuk kita, itu Allah limpahkan rezekinya, Allah limpahkan keberkahannya untuk hamba-hambanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini sederhana saja, tentang satu hal yang pastinya kita harapkan, yang pastinya orang yang benar dalam memahami hidup di dunia ini mesti dia akan kejar satu ini, tetapi tentu dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran. Nah, apa yang diminta dan yang diharapkan oleh kita semua
yaitu berharap agar mendapatkan keberkahan di dalam hidup di dunia dan juga keberkahan di akhir. Ini harapan kita. Makanya doa keberkahan ini adalah doa yang paling populer. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu memberikan ucapan selamat kepada sahabiah, itu selalu mengucapkan kata tabarakallah atau barakallah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Bukankah di dalam salam juga doanya ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa untuk mendapatkan keberkahan, doa untuk Allah berikan keberkahan yang kita sering ucapkan ini adalah salah satu dari hal-hal utama yang ingin kita dapatkan di dalam hidup kita di dunia ini. Kalau sudah mendapatkan keberkahan dari Allah, maka selesai. Maka akan aman hidup kita, akan selamat hidup kita. Tapi kalau tidak mendapatkan berkah dari Allah, maka siap-siaplah akan sengsara. Siap-siaplah nanti bahkan sengsaranya tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai ke akhirat. Nah, kita semuanya sudah tahu ini, apa itu berkah itu. Al-barakah wa ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah di saat bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi kalau orang disebut umurnya berkah, berarti semakin kesini, semakin bertambah usianya, semakin banyak amal-amal kebaikan yang dia kerjakan. Semakin bertambah usianya, semakin banyak manfaat dari hidupnya bagi orang lain. Itu orang itu berkah itu umurnya. Orang yang hartanya berkah, semakin banyak orang-orang yang terbantu dengan hartanya. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak infaknya. Itu hartanya berkah. Karena dengan hartanya itu banyak kebaikan-kebaikan yang terus bertambah. Bahkan dengan hartanya yang bertambah, hartanya berkah, orangnya semakin rajin sholat ke masjid, semakin khusyuk ketika dia sholat, semakin banyak ketika dia membaca ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Itu berarti hartanya berkah. Sampai ilmu yang berkah, sampai anak-anak yang berkah, sampai ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang membawa kebaikan untuk diri yang menyampaikan ilmu dan kepada siapapun yang mendengarkan ilmu itu. Ilmu yang diamalkan, itu adalah ilmu yang berkah. Tetapi semua keberkahan-keberkahan tadi bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang. Ya. Bisa Allah hapuskan keberkahan itu dari seseorang. Artinya sebelumnya dia sudah mendapatkan peluang keberkahan tapi dicabut oleh Allah. Nah, inilah yang hari ini akan kita perhatikan. Apa sih penyebabnya kenapa keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang. Maka ketika kita lihat penyebab-penyebabnya di dalam Quran itu begitu banyak. Nah, salah satunya pada sore hari ini penyebab dicabutnya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, walaupun panjang umur, walaupun banyak harta, walaupun ilmunya banyak, ya, tapi Allah cabut keberkahan dari semuanya. Nggak dapat berkah. Bahkan sebelumnya sudah ada berkah, tercabut berkah. Apa sebabnya? Nah, yang kali ini penyebab yang kita ingin bahas adalah karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan dan tidak melakukan zikrullah kepada Allah di dalam setiap kita beribadah.
Nah, jadi penyebab dicabutnya berkah kali ini adalah ketika kita tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari tidak aktifnya lisan dan hati ini untuk zikrullah, sampai kepada tidak terkoneksinya hati kita ketika kita sholat. Bahkan ketika kita menyebut tasbih, tahmid, tahlil, tapi hati nggak berzikir, hanya komat kamit saja, jarinya aja yang gerak-gerak, mungkin yang pakai tasbih atau yang pakai alat yang lain, tapi hatinya tidak bersama Allah. Orangnya kelihatan ibadah, sholat, tapi hatinya nggak bersama Allah. Ini boleh jadi harus kita waspadai sebagai penyebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Di antara dalil-dalil ada Quran, ada hadis yang kita ungkapkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ." Quran surah Toha ayat 124. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ingat kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi buta. Ini Bapak Ibu dan jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil ya yang penting untuk kita pahami. Bahkan dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa saja hal-hal atau zikir-zikir yang harusnya kita hadirkan selalu di dalam aktivitas harian kita, sehingga kita tidak dianggap menjadi orang yang berpaling dari zikrullah. Padahal dari bangun tidur itu sampai tidur lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir-zikir yang banyak. Bangun tidur saja kita sudah diminta, disunahkan membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian Nabi menyunahkan usaplah kedua mata dengan punggung tangan. Bahkan Nabi membacakan beberapa ayat di akhir surah Al-Imran. Artinya bangun tidur saja harus dengan zikrullah. Belum lagi kita beranjak dari pembaringan, masih duduk di pinggir tempat tidur, harus zikrullah. Sampai nanti kalau kita bisa qiyamul lail, sebelum sampai kita membaca Quran, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi menyebutkan man sarrahu alla yajid syaitana 'indahu ta'aman wala maqilan wala mabitan falyusallim idza dakhala baitahu wal yusimma ala ta'ami. Ya, dalam hadis riwayat At-Tabari dari Salman Al-Farisi, barang siapa yang menginginkan agar setan tidak bergabung di saat mereka makan, setan tidak bareng dengan mereka di saat tidur, maka ucapkanlah salam ketika memasuki rumah dan bacalah bismillah di saat akan makan. Jadi di sini ya, zikrullah yang dimaksud pertama di sini adalah melazimkan membaca
basmalah dalam mengawali setiap amalan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang mempunyai sebuah amalan lam yubda bi basmalah fahuwa raddun. Orang-orang yang mengajarkan amal perbuatan tapi gak diawali dengan basmalah, maka amalannya tertolak. Mufassir menyebutkan amalannya nggak dapat berkah dari Allah SWT. Itu pentingnya kita membaca basmalah saja. Coba betapa banyak aktivitas kita yang hari-hari itu belum dengan menghadirkan nama Allah di sana. Mau naik motor berangkat ke masjid, memasukkan kontak itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Starter motornya bismillah. Gas motornya bismillah. Sampai di lokasi yang dituju, sampai di masjid ucapkan alhamdulillah. Itu hadir selalu bersama. Sepanjang jalan kena lampu merah mungkin, kena macet mungkin, selalu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang yang memang ahli zikir itu Masya Allah, anggaplah perjalanan jauh ya, itu melewati jembatan, udah langsung kepada Allah. Allahumma sallimna sallimna ya Allah sallimna sallimna ya Allah. Jalan mendaki takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jalan menurun tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Itu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi tidak mengandalkan mesin mobilnya, tidak mengandalkan kendaraan yang dia tumpangi saja, tapi kepada Allahnya. Betapa banyak kita yang belum menghadirkan hal-hal yang seperti itu. Betul ya? Nah, makanya majelis yang saya hormati nggak salah. Kenapa? Banyak aktivitas-aktivitas kita itu kosong dari keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hanya banyak menimbulkan kelalaian-kelalaian. Ya, seperti masuk rumah sajalah, jarang di antara kita yang disiplin menyebut nama Allah, mengucapkan salam. Ya kan Nabi mengajarkan, "Idza dakhala rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Wa idza dakhala falam yuzkur ismallah wa falam yuzkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumu al-mabita wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumu mabita wal 'asha. Kata Nabi, apabila salah seorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah, baca bismillah. Saat masuk rumah, saat akan makan, bismillah. Maka syaitan pun berkata, tidak ada tempat tidur, tidak ada makanan yang bisa saya tempati dan bisa saya makan bersama dengan kalian. Syaitan kalah. Dan bila seseorang memasuki rumahnya tapi tidak menyebut nama Allah saat akan masuk, ya, tidak menyebut nama Allah di saat dia akan makan, maka syaitan pun berkata, kalian telah mempersilahkan tempat tinggal kalian aku masuk, dan kalian telah mempersilahkan untukku untuk menginap di tempat kalian dan ikut makan bersama kalian. Wah, coba sederhana sekali. Kita zikrullah, menyebut nama Allah ketika masuk rumah, ketika akan makan, akan minum. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sampai, mohon maaf ya, hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Maka ketika mereka memulai dengan bismillah, Allahumma jannibna asyaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, maka itu pun akan menjadi asbab munculnya keberkahan. Tapi ketika itu tidak dilakukan, akan hilangnya keberkahan. Yang ada hanyalah nafsu syaitan. Tidak ada Allah di sana. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada surah Thaha tadi.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling dari zikrullah, dari peringatan-peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan ma'isyah dhanka atau manzil dhanka. Artinya rumah yang sempit. Ishdang artinya kehidupan yang sempit. Seakan-akan maknanya adalah kehidupan yang dilanda oleh kesulitan demi kesulitan. Karena nggak adanya keberkahan. Makanya para ulama kemudian menafsirkan apa saja yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit di dalam surah Thaha ayat 124. Yang pertama, ini pendapat yang dikatakan oleh mayoritas mufassir. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya akan lapang, orang yang tidak akan sempit hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surah An-Nahl ayat 97. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Jadi orang-orang yang hidupnya terbebas dari kesempitan hidup adalah orang-orang yang bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dia tidak bersandar kepada Allah, dia hanya mencari dunia, memikirkan dunia, bangun tidur saja sudah dunia yang dihitung. Ya, bahkan kadang-kadang lupa untuk tidur karena mengejar dunia. Makanya Allah sudah ingatkan itu, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 61, ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Ini akibat bagi orang-orang yang tidak bersandar kepada Allah, akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Kata Allah, duribat wa duribat alaihimudz dzillah wal maskanah. Lalu ditimpakan kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan mereka adalah orang yang melampaui batas. Maka jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini panduannya kita adalah sebagaimana yang Allah sebutkan juga dalam Quran. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardi. Jadi kalau seandainya sebuah penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sebetulnya kunci keberkahan itu sudah banyak dijelaskan di dalam Quran. Keberkahan untuk kita sendiri, keberkahan untuk negara kita ini. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, makanya perlu selalu kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus. Sehingga konsep-konsep sebetulnya apa yang disebut dengan
memisahkan urusan-urusan negara dengan urusan-urusan agama. Ya, itu adalah sebuah kekeliruan. Ya, sebab hidup kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengurus diri sendiri bahkan mengurus bangsa ini harusnya selalu menghadirkan Allah. Sehingga ada konsep yang pernah kita dengar dari guru-guru kita, apapun urusanmu maka dahulukanlah Allah. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu konsepnya ya. Pernah dengar mungkin. Jadi apapun yang mau kita kerjakan Allah dulu. Minta tolong kepada Allah. Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau memohon, mohon kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah kata Nabi. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah. Kalau engkau memohon, mohon kepada Allah. Artinya, kalaupun nanti ada permintaan tolong kepada makhluk, kepada manusia, dahulukan temui Allah dulu. Mungkin mau berangkat memasukkan lamaran pekerjaan bagi para lulusan-lulusan perguruan tinggi. Sebelum Anda berangkat, sudah siapkan CV dengan lengkap, untuk wawancara sudah siap, maka sholatlah dahulu 2 rakaat. Sholat duha, 2-4 rakaat, minta kepada Allah. Semoga dimudahkan. Jangan langsung berangkat, nanti kecewa. Tapi kalau kita sudah temui Allah, ternyata kok hasilnya belum, berarti itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ini kehilangan keberkahan itu asbabnya adalah karena kita mengurus sendiri urusan-urusan kita. Padahal Allah sudah sebutkan itu, ya. Allah itu yang akan mengurus semua urusan kita kalau kita serahkan kepada Allah. Karena sudah jelas ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna sempit yang disebutkan dalam surah Thaha ayat 124 adalah kesempitan di alam barzakh, sempit di kuburnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Abbas yang dirafa' oleh Abu Hurairah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya azab kubur bagi orang kafir, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dia akan dililit di dalam kuburnya oleh 99 ekor ular. Itu siksaan kubur. Jadi artinya orang-orang yang tidak terhubung kepada Allah, di sini disebutkan orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan kuburan yang sempit. Artinya mendapatkan siksa kubur. Akan digambarkan dalam banyak riwayat alam barzakh itu, kalau orang-orang soleh yang masuk ke dalamnya, orang-orang yang ahli ibadah, maka kuburannya lapang, luas, bisa jadi seluas ruangan ini, ber-AC, asbab dari setoran amal-amal jariah yang dia terima, asbab amal-amal yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah, di alam barzakhnya pun sudah mendapatkan yang namanya siksa kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan maisha ad-dhanka ini di dalam hilangnya keberkahan bagi orang-orang yang tidak zikir kepada Allah. Maksudnya adalah kesempitan di akhirat. Ya. Kesempitan di neraka. Artinya orang-orang yang sudah diputuskan oleh Allah kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah, tidak bisa lari kemana-mana. Ya, sisa neraka itu begitu sangat dahsyat. Ya, disebutkan dalam Quran, makanan orang yang di dalam neraka itu adalah pohon kayu kering. Saking laparnya, saking hausnya di sana, pohon dari pohon zakum yang digambarkan seperti mengerikan lah ya sosoknya ya. Macam-macam tafsirnya. Ya. Minuman mereka adalah air yang mendidih. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-Ghasyiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Jadi orang-orang yang di neraka itu jalan saja sudah menunduk. Kemudian mereka akan kepayahan di sana. Mereka akan minum dengan minuman dari air yang mendidih. Nah, itu. Ini adalah kesempitan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang luput dari zikrullah. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Selanjutnya yang keempat, yang dimaksud dengan ma'isyatun dangkal adalah kesempitan dalam beragama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kehidupan yang sempit adalah kehidupan yang tidak terbuka baginya pintu-pintu kebaikan, sehingga dia tidak mendapat petunjuk sedikit pun dari pintu-pintu. Ya. Kehidupan mereka ini adalah kehidupan yang sempit. Dalam beragama artinya dia adalah orang yang jumud, orang yang kaku dalam memahami agama. Ya, orang yang berprinsip bahwa apa yang sudah didapatkannya itulah yang paling betul. Ya, dia tidak membuka wawasan, dia tidak menyadari bahwa kaifiah sholat saja itu ada mazhab-mazhab fikih, ada syafi'inya, ada hambalinya, ada malikinya, ada hanafinya, bermacam-macam. Sebagaimana kita melihat orang-orang yang sholat, ada yang tangannya di sini ketika bersedekap, ada yang begini, ada yang sini, ada yang lepas tangan. Dan itu semuanya ada dalam mazhab fikih. Nah, maka orang-orang yang lapang adalah orang-orang yang luas, tidak gampang untuk menjudge seseorang mungkin sebagai yang paling sering diungkapkan itu bid'ah. Ya. Tidak terlalu mudah membid'ahkan orang. Karena bid'ah itu kalau nggak dikaji secara komprehensif, kita menjadi keliru. Ya, karena bid'ah itu jelas dalilnya dia adalah dolalah, dia adalah sesat. Sesat itu adalah finnar, di neraka. Tapi manakah yang bid'ah, manakah yang tidak, mana yang disebut bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Kita perlu ngaji khusus untuk masalah itu. Nah, maka orang-orang yang mendapatkan kesempitan itu orang-orang yang jumud tadi. Ya, kalau diajak diskusi pasti nggak mau biasanya. Ya, orang-orang seperti itu tidak terbuka untuk diskusi dan menghindari diskusi biasanya. Nah, majelis memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karena itulah mengingat kepada Allah, zikrullah, taat kepada Allah dan melaksanakan ibadah-ibadah untuk Allah adalah kunci dari keberkahan itu. Kunci dari kebahagiaan yang sebenarnya, yang menjadikan manusia merasa tentram, menjadikan kita merasa aman, merasa tenang di dalam kehidupan di dunia, serta mendapatkan kemenangan yang di dalamnya nanti kita akan memperoleh kemenangan di akhirat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kata Allah, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, peringatanku, maka tiadalah baginya kegundahan dan tidak pula sedih dalam hatinya. Maka majelis yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya di kesempatan ini saya mengajak diri saya dan kita semua selalu hadirkan Allah dalam apapun perbuatan kita. Selalu tersambung kepada Allah. Ingat, tidak ada obat dari kegundahan hati kecuali dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ingatlah, hanya ingat kepada Allah akan membuat engkau jadi tentram. Jadi ingat itu mulai kita berzikir, bertasbih, bertahmid, membaca secara lisan ya, sampai kepada
ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mengingat sholat 5 waktu, jam berapa zuhur, jam berapa maghrib, jam berapa isya, jam berapa subuh. Ya, ingat selalu dengan apa perintah-perintah Allah yang wajib kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan. Ingat selalu apa sunnah-sunnah yang harus kita gapai, mana yang belum, mana yang sudah. Nah, itu artinya orang-orang yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan keberkahan-keberkahan itu akan hadir dalam diri kita, dan dengan kita mendawamkan zikrullah ini, ingat kepada Allah, maka keberkahan tidak akan dicabut oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia dan bahkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi ibrah buat kami yang menyampaikan dan kita semuanya, dan semoga Allah ridho kepada kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.